Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Di sini kita akan menjelaskan rangkuman materi tentang tumbuh dan berkembangnya semangat kebangsaan. Sebelumnya, perkenalkan, kita dari 8F. Nama saya Neza Majid, absen 19. Dan saya Rizky Eka Anissa Firdaus, nomor absen 27. Materi kali ini akan dibagi menjadi dua besar, yaitu yang pertama, latar belakang munculnya nasionalisme Indonesia, dan yang kedua, organisasi pergerakan nasional Indonesia. Ditinjau dari asal pengaruhnya, pergerakan nasional dilatar belakangi berbagai kejadian di dalam negeri Indonesia dan berbagai kejadian di luar negeri. Untuk mengawali materi, mari kita mulai membahas tentang latar belakang munculnya nasionalisme Indonesia. Faktor dari dalam negeri disebut faktor internal, sedangkan faktor dari luar negeri disebut faktor eksternal. Mari kita bahas faktor internal. Ada beberapa faktor internal pergerakan nasional, yaitu 1. Perluasan pendidikan, 2. Kegagalan perjuangan di berbagai daerah, 3. Rasa senasib sepenanggungan, 4. Perkembangan organisasi etnis, kedaerahan, dan keagamaan. Dan yang kelima, berkembangnya berbagai pemahaman baru. Ada beberapa faktor eksternal pergerakan nasional, yaitu yang pertama, kemenangan Jepang atas Rusia pada tahun 1905. Dan yang kedua, berkembangnya nasionalisme di berbagai negara. Selanjutnya kita akan bahas organisasi pergerakan nasional Indonesia. Di sini kita akan bahas beberapa organisasi pergerakan nasional Indonesia, yaitu 1. Budi Utomo, 2. Sarekat Islam, 3. Indische Party, 4. Perhimpunan Indonesia, dan yang kelima, Partai Nasional Indonesia. Selanjutnya kita akan bahas satu persatu organisasi tadi itu. Yang pertama, kita akan mulai membahas dari organisasi Budi Utomo. Pada awal abad ke-20, sudah banyak mahasiswa di kota-kota besar, terutama di Pulau Jawa. Sekolah kedokteran itu bernama Stovia, School tot Opleiding van Inlandse Artsen, terdapat di Batavia, Jakarta. Para tokoh mahasiswa kedokteran sepakat untuk memperjuangkan nasib rakyat Indonesia dengan memajukan pendidikan rakyat Indonesia. Pada tanggal 20 Mei 1908, mereka sepakat mendirikan sebuah organisasi bernama Budi Utomo atau BU dan memilih Dr. Sutomo sebagai ketua. Tokoh lain pendiri Budi Utomo adalah Gunawan, Cipto Mangunkusumo, dan RT Aryo Tirto Kusumo. Selanjutnya, Sarekat Islam. Pada tahun 1911 didirikan Syarikat Dagang Islam atau SDI oleh Kiai Haji Samanhudi dan RM Tirto Adi Suryo di Solo. Dalam kongres di Surabaya tanggal 30 September 1912, SDI berubah menjadi Sarekat Islam atau SI. Pada tahun 1913, Sarekat Islam dipimpin oleh Haji Umar Said Cokroaminoto. Pada tahun 1923, SI berubah nama menjadi Partai Sarekat Islam yang bersifat non-kooperatif terhadap Belanda. Selanjutnya, Indische Party. Indische Party atau IP adalah partai politik pertama di Indonesia. Pendiri Indische Party yang terkenal dengan sebutan 3 serangkai, yakni 1. EFE Douwes Dekker Danudirjo Setiabudi, 2. RM Suwardi Suryaningrat, dan yang ketiga Dr. Cipto Mangunkusumo. Indische Party dideklarasikan tanggal 25 Desember tahun 1912. Selanjutnya, Perhimpunan Indonesia. Perhimpunan Indonesia dulu bernama Indische Vereniging. Perhimpunan Indonesia didirikan oleh orang-orang Indonesia di Belanda pada tahun 1908. Pada tahun 1925 berubah menjadi Perhimpunan Indonesia atau PI. Nama majalahnya Hindia Putra yang kemudian
berubah menjadi Indonesia Merdeka. Tujuan utama Perhimpunan Indonesia adalah yang pertama, mencapai Indonesia Merdeka. Yang kedua, memperoleh suatu pemerintahan Indonesia yang bertanggung jawab kepada seluruh rakyat. Tokoh-tokoh Perhimpunan Indonesia adalah yang pertama, Muhammad Hatta, yang kedua, Ali Sastro Amijoyo, yang ketiga, Abdul Majid Joyo Adiningrat, yang keempat, Iwakusuma Sumantri, yang kelima, Sastro Mulyono, yang keenam, Sartono, yang ketujuh, Gunawan Mangunkusumo, dan yang kedelapan, Nazir Datuk Pamuntjak. Pada tahun 1925, PI secara tegas mengeluarkan manifesto arah perjuangan, yaitu yang pertama, Indonesia bersatu, menyingkirkan perbedaan, dapat mematahkan kekuasaan penjajah. Yang kedua, diperlukan aksi massa yang percaya pada kekuatan sendiri untuk mencapai Indonesia merdeka. Yang ketiga, melibatkan seluruh lapisan masyarakat merupakan syarat mutlak untuk perjuangan kemerdekaan. Yang keempat, anasir yang berkuasa dan esensial dalam tiap-tiap masalah politik. 5. Penjajahan telah merusak dan demoralisasi jiwa dan fisik bangsa, sehingga normalisasi jiwa dan materi perlu dilakukan secara sungguh-sungguh. Di sini terjadi Kongres Pemuda 1 dan 2. Kongres Pemuda 1 dilaksanakan tanggal 30 April sampai 2 Mei 1926 di Jakarta. Panitia Kongres Pemuda 2 dibentuk tanggal 12 Agustus tahun 1928 dengan ketuanya Sugondo Joyo Puspito. Kongres Pemuda 2 diselenggarakan 27 Oktober sampai 28 Oktober 1928 yang dihadiri oleh perwakilan organisasi-organisasi pemuda dari seluruh Indonesia. Beberapa keputusan penting dalam Kongres Pemuda 2 adalah 1. Ikrar Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober tahun 1928. Kedua, menetapkan lagu Indonesia Raya yang diciptakan oleh W.R. Supratman sebagai lagu kebangsaan Indonesia. Dan yang ketiga, menetapkan bendera merah putih sebagai lambang negara Indonesia. Gagasan Manifesto 1925 terrealisasi saat Sumpah Pemuda diikrarkan pada 28 Oktober tahun 1928. Berikut ini isi Sumpah Pemuda. Kita sebagai pemuda Indonesia wajib mengetahui isi Sumpah Pemuda. Ayo kita baca bersama-sama. Sumpah Pemuda. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Pada Kongres Pemuda ketiga di Yogyakarta tahun 1938, tujuan kemerdekaan nusa dan bangsa diganti dengan menjunjung tinggi martabat nusa dan bangsa. Selanjutnya, Partai Nasional Indonesia. Partai Nasional Indonesia atau PNI didirikan tanggal 4 Juli tahun 1927 di Bandung yang dipimpin oleh Insinyur Soekarno. Tujuan PNI sendiri adalah yaitu Indonesia merdeka dengan ideologi nasionalisme. Kegiatan politik PNI dianggap mengancam pemerintah Belanda sehingga para tokoh PNI ditangkap dan diadili tahun 1929. Pada tahun 1931, PNI pun akhirnya dibubarkan. Setelah PNI dibubarkan, anggota-anggotanya pun membentuk organisasi-organisasi baru seperti Sartono yang membentuk Perpindo. Adapun Muhammad Hatta dan Sultan Syahrir yang mendirikan Organisasi Pendidikan Nasional Indonesia. Dan para tokoh partai tersebut kemudian ditangkap Belanda dan diasingkan di Bovendigul, Papua. Nah, itu tadi materi mengenai tumbuh dan berkembangnya semangat kebangsaan. Semoga materi tadi bermanfaat untuk kita semua. Mungkin cukup itu saja dari kami. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.